Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan beragam moda transportasi pada mudik Lebaran tahun ini. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Monitor Mudik Semangat Silaturahmi. Dan pemirsa, hari ini diprediksikan menjadi puncak mudik Lebaran 2023. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Lonjakan jumlah kendaraan juga terlihat di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MGN Valeri Budianto dari gerbang tol Cikampek Utama dan Jose Nicole dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke rekan Valeri terlebih dahulu. Valeri, bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya Vera, situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama sore hari ini adalah ramai lancar, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang signifikan, hanya sekitar 10 meter saja. Dan antrian ini juga hanya disebabkan karena ada pemudik yang e-tolnya habis sehingga menimbulkan ketersendatan sesaat, namun dapat terurai dengan cepat. Sementara pada siang hari tadi, sebelum diberlakukannya perpanjangan rekayasa lalu lintas ini sempat terjadi kemacetan tepatnya di kilometer 70 dan juga kilometer 72 sepanjang 5-7 km. Selain adanya perpanjangan rekayasa lalu lintas, hal lain yang menyebabkan situasi saat ini ramai lancar adalah karena inisiatif dari Jasa Marga yang menambah gardu tol pembayaran. Dari sebelumnya hanya disiagakan 13 gardu tol, kini bertambah menjadi 28 gardu tol. Jadi total ada 15 gardu tol yang ditambahkan dan dapat dioperasikan kepada para pemudik yang melakukan mudik Lebaran tahun ini. Kemudian juga disiagakan 17 unit mobile reader untuk mendukung kapasitas pembayaran di sini. Kemudian juga apabila kita lihat meski memang situasi saat ini ramai lancar, masih tetap harus diwaspadai adanya potensi kemacetan yang dapat terjadi di tol Jakarta Cikampek. Utamanya adalah 2 titik kemacetan yang berada di tol ini, yaitu pertama di pertemuan tol layang MBZ dan juga tol bawah Jakarta Cikampek di kilometer 47. Kemudian untuk titik kedua adalah di rest area kilometer 57. Karena tidak menutup kemungkinan saat ini adalah waktu ngabuburit sehingga banyak pemudik yang memilih untuk singgah terlebih dahulu di rest area kilometer 57 untuk berbuka puasa dan nanti usai berbuka puasa akan melintasi tol Jakarta Cikampek sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Untuk itu perlu juga diwaspadai karena meski rekayasa lalu lintas saat ini berlangsung lancar, ada perpanjangan yang berlangsung dengan efektif, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lonjakan peningkatan volume kendaraan. Karena apabila kita lihat peningkatan volume kendaraan saat ini per pukul 17 waktu Indonesia Barat, data dari Jasa Marga ada sebanyak 65.000 kendaraan yang melintasi tol Jakarta Cikampek menuju ke Cipali dan juga Trans Jawa. Sementara 2 jam sebelumnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada 50.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol ini. Berarti dalam kurun waktu 2 jam ini ada peningkatan sebanyak 15.000 kendaraan. Dan oleh karena itu patut diwaspadai juga meskipun informasi terbaru yang kami dapatkan untuk rekayasa lalu lintas kontraflow saat ini sudah tidak diberlakukan sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat karena situasi yang ramai lancar. Namun juga kami mendapatkan informasi bahwa sekitar 30 menit yang lalu terjadi laka lantas di kilometer 32 tol MBZ berupa beruntun 3 kendaraan dan ini mengakibatkan dan juga berpotensi dapat diterapkan kembali kontraflow mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 68 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk saat ini rekayasa lalu lintas yang masih berlaku adalah mulai dari
kilometer 68 Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung berupa one way. Dan perpanjangan rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pada malam hari nanti. Dan terkait apakah akan dilanjutkan atau diperpanjang rekayasa lalu lintas ini akan bergantung dari hasil perhitungan dan juga volume kendaraan yang melintas. Apabila dalam 3 jam sebelum pukul 24, dalam hal ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tingkat visi rasio ini kurang dari 0,8%, maka rekayasa lalu lintas tidak akan dilanjutkan. Namun apabila lebih daripada 0,8% atau bahkan mencapai 0,8%, maka rekayasa lalu lintas tidak akan langsung diperpanjang dan juga diberlakukan kembali. Sementara demikian, Vera, semangat silaturahmi. Baik, dari Cikatama kita beralih ke Cirebon. Jose, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Iya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Menjelang waktu berbuka puasa dapat kami informasikan bahwa situasi arus lalu lintas di perempatan Kanggeraksan ini merupakan perbatasan antara Cirebon menuju Jawa Tengah ini mulai terjadi peningkatan dan terpantau ramai lancar. Dan menjelang waktu buka puasa ini, Vera, merupakan waktu-waktu di mana para pemudik memutuskan untuk singgah ke kota Cirebon untuk menghabiskan waktu berbuka puasa, mengingat bahwa salah satu waktu yang diperkirakan oleh Dinas Perhubungan Cirebon ini akan terjadi peningkatan adalah waktu-waktu pasca berbuka puasa, terutama dimulai pada pukul 11 hingga 2 dini hari. Sehingga bagi masyarakat yang hendak melintasi kota Cirebon untuk pulang ke wilayah arah barat, terus bersiaga untuk terjadinya kemacetan karena para pemudik yang melewati kota Cirebon ini akan menghabiskan waktu untuk berbuka puasa. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan, Vera, terkait dengan data, dapat kami informasikan bahwa hari ini pada tanggal 19 April 2023 ini total ada sekitar 116.741 kendaraan yang telah melewati kota Cirebon dan didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 103.000, sepeda motor dan 11.405 kendaraan roda 4, 570 bis antar kota antar provinsi dan 912 truk bertonase besar dan bertonase kecil yang membawa komoditas-komoditas yang dikecualikan dari larangan yang telah dihimbau. Dan juga, Vera, dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa masa tertinggi atau peak season dari masa angkutan arus mudik tahun 2023 di kota Cirebon ini telah terjadi kemarin 18 April 2023 ini dengan total ada 139.000 kendaraan yang melintasi kota Cirebon dan 139.000 diantaranya merupakan pesepeda motor. Dinas Perhubungan Kota Cirebon terus mengantisipasi adanya peningkatan lonjakan di luar hari raya yang terjadi di kota Cirebon ini, terutama pada imbasnya terjadi di sejumlah penutupan jalan tol karena adanya skema one way, sehingga para pemudik yang dari Jawa Tengah menuju ke arah Cirebon ini menurut dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini akan mulai berkurang pasca melewati masa-masa peak season dan tidak akan terjadi peningkatan secara signifikan pada hari raya Lebaran. Dan juga bagi Anda pemirsa yang saat ini tengah bersinggah ke kota Cirebon atau hendak melanjutkan perjalanan arus mudik, tetap menjaga kesehatan dan juga berkendara dengan aman ketika sampai ke kampung halaman dan selalu menjaga semangat silaturahmi. Vera. Baik, terima kasih Jose Nicole melaporkan langsung dari Cirebon dan sebelumnya ada Valeri Budianto dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan pemirsa, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan menyimak terus pantauan lalu lintas terkini di Monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Vera Bahaswan, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh